Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Pagi ini bersama saya, Devis Pinontoan. Apa kabar? Pagi ini kita berbincang terkait dengan dunia pendidikan, bagaimana meningkatkan SDM pendidikan yang lebih bermutu di seluruh Indonesia. Termasuk salah satunya ada kegiatan konsolidasi daerah yang secara nasional, tapi juga akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya sementara live langsung dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Pineleng di Provinsi Sulawesi Utara, dan sudah bersama dengan Pak Febri Dian, Sarjana Teknik Master Information Technology Management. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, terima Pak kasih Dennis. sudah memberikan ruang Sapa Manado untuk boleh hadir juga di tengah kesibukan Sama-sama. Bapak hari ini. Pak, ini sangat menarik perbincangan kita karena terkait dengan dunia pendidikan, dan ini wilayahnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak, mungkin bisa di edukasi bagaimana sebenarnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menjalankan setiap program-program pemerintah, itu pusat maupun daerah, begitu Pak. Ya, baik. Jadi tugas Kementerian Pendidikan Dasar Menengah pada dasarnya melakukan peningkatan mutu pendidikan yang ada di jenjang pendidikan dasar menengah. Mungkin teman-teman tahu dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan yang lebih dari itu ditangani oleh teman-teman saya di pendidikan tinggi dan saintek. Nah, BPMP Sulawesi Utara sebagai unit pelaksana teknik dari Kemendikdasmen ini memang mempunyai tugas yang khusus di setiap provinsi. Khusus untuk Sulawesi Utara, bagaimana tugas utama kami adalah melakukan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA, dan sambil mendampingi Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan Daerah, baik Provinsi Sulawesi Utara maupun di 15 kabupaten kota. Jadi BPMP adalah perwakilan Kemendikdasmen di daerah, sehingga menjadi jembatan komunikasi, informasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat yang melakukan tugas penjaminan mutu pendidikan di tingkat nasional, dan kami yang melakukan tugas penjaminan mutu pendidikan di daerah. Jadi kami adalah mitra strategis dari Pemda, dalam hal ini secara khusus dengan Dinas Pendidikan Daerah. Ya, gitu. Sebagai mitra strategis tentunya ada banyak sekali upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pengembangan mutu pendidikan. Apalagi Sulawesi Utara, kita lihat ranah pendidikannya ini ada peningkatan walaupun ini tidak signifikan ya. Memang dari sisi membaca, menulis, dan mendengar ini berbeda-beda. Tapi pada akhirnya ini juga menjadi tugas dari BPMP untuk bagaimana melihat tenaga pendidiknya ya seperti apa. Tapi bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPMP sendiri? Nah, tugas BPMP adalah tentunya menjadi perpanjangan tangan dari kementerian. Dan sebagaimana yang akan kita lakukan ke depan ini, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPMP sebenarnya menjadi titik tolak bagaimana daerah nanti akan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dari pusat ke daerah. Nah, beberapa strategi yang dilakukan oleh BPMP adalah melakukan pendampingan secara khusus kepada Pemda. Tadi saya sudah sampaikan melalui Dinas Pendidikan. Dan BPMP juga secara khusus ini mempunyai kesempatan untuk melihat dashboard atau data, bagaimana tugas-tugas yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam misalnya meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana prasarana pendidikan. Dalam hal ini contohnya program yang sangat dikenal oleh masyarakat sekarang yaitu program revitalisasi pendidikan. Ada program digitalisasi pendidikan. Nah, program-program pusat ini nanti saya akan sebutkan ada sekitar 9 program prioritas di tahun 2026 ini yang akan dikawal oleh BPMP agar antara pusat dan daerah itu terjadi sinergisitas sehingga tujuan-tujuan pendidikan tadi bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah itu terlaksana. Dan ini perlu dilakukan secara merata sampai ke pelosok-pelosok. Artinya kalau bicara soal merata sampai pelosok daerah yang disampaikan tadi, apakah ini sudah tepat sasaran, Pak? Apalagi BPMP sebagai mitra strategis yang harus bersinergi dengan pemerintah daerah begitu. Ya, betul. Jadi hashtag Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Abdul Mukti, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua. Artinya semua harus bermutu, bukan hanya siswanya. Di kota, bukan hanya siswa, bukan hanya guru, atau
tersentralisasi di pusat-pusat tertentu. Baik, Tapi sampai ke ujung sekalipun Merata ya. merata. Dan hashtag pendidikan bermutu untuk semua ini memang harus dijelmakan, harus diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPMP. Ya. Nah, mitra kerja kami yang sangat strategis yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Nah, Artinya kerja keras juga Kerja ya. Pak? keras. Jadi untuk itulah karena mitra strategis ada banyak kegiatan yang kami lakukan baik BIMTEK maupun pendampingan serta monitoring evaluasi yang diselenggarakan bersama Dinas Pendidikan. Jadi mitra kerja kami selain Dinas Pendidikan Provinsi juga 15 Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dari aktivitas ini Pak, ada kendalakah dalam pelaksanaannya atau ada yang tidak mampu bersinergi dengan baik begitu dari dinas-dinas pendidikan yang ada di Sulawesi Utara atau kabupaten kota begitu? Ya, koordinasi dengan dinas itu tentunya tetap menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Baik, Karena tantangan tersendiri, karena ritme pendidikan, ritme kerja yang ada di pusat dengan di daerah ya kita pastikan pasti berbeda. Tetapi keberbedaan itu yang coba dijahit oleh BPMP agar kebijakan-kebijakan Kemendikdasmen dari pusat itu tidak mubasir sampai ke daerah. Ya. Sebaliknya, daerah pun tidak perlu susah payah untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Kemendikdasmen. Apalagi teman-teman mungkin tahu sekarang dalam masa-masa di mana daerah itu mendapatkan optimalisasi anggaran atau yang kita sebut dengan program efisiensi. Ya, sedikit banyak kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui BPMP, khusus dalam bidang pendidikan, ini menjadi sangat strategis dan penting. Jadi kendala-kendala, tantangan-tantangan itu yang harus kita hadapi. Nah, salah satunya solusi dengan melakukan beberapa kegiatan seperti konsolidasi daerah yang akan kita lakukan nanti. Iya, ini memang benar-benar sekali lagi kerja keras sebagai mitra strategis yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, memang benar-benar harus merata ya Pak dalam hal ini. Tapi kalau kita melihat secara aksesibilitas Pak, tenaga pendidiknya seperti apa kira-kira? Apalagi kalau bilang merata itu harus sampai di daerah begitu. Ya, betul. Nah, tantangan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah bagaimana kita menyiapkan tenaga pendidik yang memadai. Itu yang pertama. Sulawesi Utara bagaimana? Sulawesi Utara. Secara data, pendidik yang ada di Sulawesi Utara itu ada sekitar 30 ribuan lebih. Dan itu sebenarnya jika terbagi secara merata itu cukup. Tetapi dapat dipastikan kita sudah tahu bahwa ada beberapa daerah di Sulawesi Utara justru distribusinya tidak merata. Jadi sebenarnya isu yang ada sekarang adalah bagaimana guru-guru kita, para pendidik-pendidik kita itu terbagi merata di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Jangan sampai guru-guru kita itu hanya ada di pusat-pusat kota. Guru-guru hanya mau mengajar di sekolah-sekolah yang bagus. Nah, ini adalah tantangan tersendiri. Nah, tantangan itu yang akan kita nanti bicarakan bersama, kita cari solusinya bersama daerah. Ya, baik. Karena memang kalau bicara terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, ya memang sekali lagi BPMP ini harus kerja keras. Apalagi untuk melatih guru-guru kita supaya terlihat profesional. Dan kita nanti akan kembali di bagian berikutnya terkait dengan bagaimana meningkatkan SDM pendidik di Indonesia, tapi juga terkait dengan program konsolidasi daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di bagian kedua perbincangan pagi ini masih terkait dengan bagaimana meningkatkan SDM Indonesia melalui pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia. Tapi juga ini masih terkait dengan konsolidasi daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, seperti apa? Ada beberapa poin yang sempat dijelaskan tadi Pak, terkait dengan protasnya. Program prioritas ya. Iya, program prioritas dari Kemendikdasmen. Kira-kira Pak boleh di kupas sedikit Pak, berapa poin Pak? Ada 9. 9 ya. Dari 9 protas ini kira-kira yang sudah terimplementasi di Sulawesi Utara, semuakah sudah atau seperti apa? Ya. Bagaimana Pak? Jadi sebenarnya cara yang kita akan lakukan ke depan ini yaitu kelanjutan dari kegiatan konsolidasi nasional. Baik. Pendidikan dasar menengah yang sudah dilaksanakan di Jakarta, yang diikuti oleh seluruh Indonesia. Baik, itu dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Oke. Nah, ini kelanjutan dari kegiatan itu di 34 provinsi didorong untuk melakukan kegiatan serupa tetapi level daerah. Baik. Gunanya untuk tadi bagaimana kita melakukan sinergi dengan
para pemangku kebijakan di bidang pendidikan di daerah. Ya. Sekaligus kita melakukan transformasi beberapa hal yang membuat kegiatan-kegiatan kita itu lebih sampai kepada pihak masyarakat. Dalam hal ini sekolah, satuan pendidikan. Dan konsolidasi yang akan kita lakukan ini khusus memang untuk Sulawesi Utara. Ada kata kunci yang kami tambahkan, yaitu kata kunci Mapalus. Mapalus. Ya. Memang identik dengan Sulawesi Sulawesi Utara. Utara. Ya. Karena ternyata dari beberapa hasil evaluasi, kebijakan di bidang pendidikan tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika hanya dilakukan oleh unit-unit atau pihak-pihak yang mengatasnamakan pendidikan. Ya. Harus ada keterlibatan semesta, istilah menteri kami. Jadi keterlibatan semesta ini membuat kebijakan dari pusat tentang pendidikan mudah-mudahan tadi bisa betul-betul terimplementasi secara nyata sampai ke penerima manfaatnya, yaitu masyarakat. Di dalamnya. Artinya harus tepat sasaran. Tetap sasaran. Ya, harus. Nah, 9 program prioritas yang saya maksudkan tadi itu diantaranya pertama tentang revitalisasi satuan pendidikan. Baik. Yang kedua, digitalisasi pembelajaran. Yang ketiga, penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat, sistem penerimaan murid baru. Yang kelima, pembelajaran dan penilaian, nanti saya lebih jelaskan. Yang keenam mungkin teman-teman, makan bergizi gratis. Yang ini masuk di BPMP ya? Ya, nanti saya jelaskan. Yang ketujuh, bagaimana ada sebuah kebiasaan anak Indonesia hebat yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek ini menjadi kebiasaan seluruh anak Indonesia. Dan yang kedelapan, ada cerita tentang Pekan Olahraga Siswa. Nanti yang kesembilan tentang bantuan operasional sekolah. BOS. Ya. Kalau dari sisi revitalisasi pendidikan, Pak, di Sulawesi Utara beberapa daerah yang dalam hal ini daerah terluar, tertinggal, Pak, kira-kira seperti di area kepulauan. Bagaimana, Pak, upaya yang sudah dilakukan oleh pihak BPMP? Apakah terkait pelatihan dan sebagainya? Jadi bicara tentang revitalisasi pendidikan itu adalah bagaimana negara, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, melakukan revitalisasi sarpras, bangunan-bangunan yang ada di sekolah sampai ke pelosok. Bahkan sampai ke pelosok. Di Sulawesi Utara, 15 kabupaten kota semuanya mendapatkan anggaran revitalisasi. Istimewanya, anggaran revitalisasi ini langsung ditransfer ke kepala sekolah. Tidak melalui kontraktor dan sebagainya. Dan metode yang dilakukan untuk pembangunan sekolah atau revitalisasi sekolah ini adalah metode swakelola. Pak, ini saya petik, ini langsung ditransfer ke kepala sekolah. Betul. Ini kan bicara soal dana, ini sangat sensitif. Iya, betul. Bahaya nih kepala sekolah nih jika dananya tidak diimplementasikan secara baik ke sarpras begitu. Betul. Apa yang disampaikan itu betul karena di Sulawesi Utara saja ini ada 136 miliar lebih. Ada kepala sekolah yang nakal, Pak. Ini beberapa sekolah di Sulawesi Utara, saya sampaikan dulu, ada 197 sekolah di 15 kabupaten kota yang mendapatkan bantuan revitalisasi dengan nilai lebih dari 136 miliar. Dengan metode swakelola. Sejak awal pelaksanaan ini membuat mungkin masyarakat skeptis atau pesimis. Apakah sekolah bisa melakukan pembangunan sekolah atau rehab sekolah dengan baik? Tadi pertanyaannya itu sangat langsung ke tujuan. Apakah ada kepala sekolah yang katakanlah menyalahgunakan kewenangannya? Secara umum yang kami dapati, hampir semua sekolah dapat dibangun dengan kondisi 100%. Ini suatu keadaan yang membuat persepsi negatif kita itu berubah. Ternyata dengan program swakelola ini bahkan ada masyarakat yang membantu sekolah memberikan tambahan dana yang sudah diberikan oleh kementerian kepada sekolah tersebut. Ini bisa dibayangkan tuh. Selama ini kita tidak pernah memikirkan itu. Yang kedua, tidak ada lagi anggaran yang seperti manajemen fee dan sebagainya, karena segala sesuatunya sudah disupport oleh kementerian. Contoh, untuk pengawasannya kita menunjuk konsultan pengawas. Jadi bukan kepala sekolah. Untuk perencanaannya ada konsultan perencana. Jadi kepala sekolah tinggal mengelola anggaran yang sudah diberikan kementerian untuk melakukan pembangunan. Dan istimewanya lagi, tim pembangunannya itu terdiri bukan cuma dari pihak sekolah, tetapi masyarakat sekitar yang dianggap dipercaya oleh sekolah. Kalaupun ada 1-2 sekolah yang melakukan tanda kutip tidak sesuai dengan
perjanjian itu ya maklum, kita masih ada beberapa yang kami jumpai, tetapi kebanyakan karena kendala komunikasi. Kendala komunikasi serta ketidakmampuan pengelolaan dana. Kira-kira itu. Baik. Ini bicara soal revitalisasi sekolah, saya teringat sekolah Nusantara yang ada di Lamongan ini, Pak. Yang masih dalam pembangunan ya, tapi kita berharap cepat selesai di sana. Dan memang sarana prasarana juga baik, karena ini membantu dunia pendidikan. Betul. Kemudian soal digitalisasi, Pak. Ya. Ini sudah beberapa daerah di provinsi-provinsi lain kita melihat bahwa akses internet sudah masuk ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah yang memang agak susah internetnya. Sulawesi Utara sudah lakukan itu, Pak, atau seperti apa? Ini data ini saya sampaikan dalam wawancara ini. Ini khusus sekali karena ada 3.715 papan interaktif digital yang disebarkan di sekolah di Sulawesi Utara. 3.000 berapa, Pak? 3.715 Oke. papan interaktif digital yang sudah dibagikan. Mungkin di beberapa tempat teman-teman sudah bisa melihat bagaimana guru-guru sudah mengajar anak-anak menggunakan papan interaktif digital. Itu kayak televisi ya, Pak ya? Dia bukan cuma televisi, tapi sebuah smartboard, seperti smartboard, tapi bukan smartboard. Karena ini merupakan papan interaktif yang ada isinya. Di dalamnya ada program pembelajaran dan tadi terkoneksi dengan internet. Dan kebetulan kementerian melakukan penyebaran PID ini secara merata. Ada 3 tahapan, 3 jenis. Yang pertama untuk sekolah yang punya internet, berarti cuma mendapatkan PID. Tetapi sekolah yang tidak ada internet mendapatkan juga sambungan internet. Ada beberapa bahkan mendapatkan Starlink. Untuk beberapa sekolah yang tidak punya listrik, kami memberikan sambungan listrik. Bekerja sama dengan PLN. Wah luar biasa Pak ya. Tetap semangat karena ini untuk pendidikan Sulawesi Utara. Betul. Kita masih ada satu segmen lagi Pak, tapi kita akan bahas terkait dengan konsolidasi daerah seperti apa. Karena ini memang akan berhubungan langsung, membantu langsung, menyentuh langsung ke 9 protas yang ada dalam Kemendikbud. Ya, pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini. Masih soal peningkatan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu dan merata untuk semua. Tapi juga ini hubungannya dengan bagaimana pelaksanaan konsolidasi daerah pendidikan di Sulawesi Utara ya. Seperti apa? Kepala BPMP Sulawesi Utara Pak Febri Dian banyak menjelaskan di segmen 1 dan 2. Tapi Pak, ini untuk kegiatan konsolidasi yang akan berlangsung mulai hari ini sampai besok 2 hari Pak. Kira-kira seperti apa pelaksanaan dan persiapannya begitu? Pada dasarnya persiapan sudah dilakukan dengan baik dan semua sudah terundang dan nanti sore akan dilakukan kegiatannya. Secara umum juga dengan konsep Mapalus, jadi kami menambahkan kata Mapalus dalam konsolidasi daerah pendidikan dasar menengah ini sebagai bagian bagaimana kita berkolaborasi. Tadi kita sudah awali dengan pendidikan dasar menengah dari pusat dan daerah itu kolaborasi. Nah, sinergi ini diharapkan nantinya para bupati wali kota yang kami undang, ada 15 bupati wali kota nanti akan hadir, Pak Gubernur, perwakilan dari kementerian, serta kami juga mengundang pihak-pihak lain. Seperti organisasi-organisasi bidang pendidikan, PGRI, IGI, APSI, dan beberapa pihak lain yang ada di bidang pendidikan. Nah, poin-poin yang akan dilakukan sebenarnya tadi membahas tentang 9 program prioritas Kemendikbud dan tentunya tidak dapat dipungkiri ada beberapa topik yang kami harus mengundang pihak yang lain di luar pendidikan, seperti Dukcapil, Bapeda, Bapelitbangda, karena ini sangat berhubungan dengan tadi konsep kita. Bagaimana pendidikan bermutu untuk semua itu bisa kita laksanakan. Semesta Pak. Semesta. Kata Pak Menteri. Pak Menteri semesta. Iya, baik. Kemudian ada kesulitan Pak untuk berkoordinasi sejauh ini dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan ini? Bagaimana Pak? Sejauh ini tidak, karena BPMP Sulawesi Utara selama 2-3 tahun terakhir ini kami sudah melakukan dasar-dasar komunikasinya. Sehingga kami justru mendapat dukungan yang cukup baik dari Pemda melalui para kepala daerah dan dalam kegiatan terakhir di tahun lalu hampir semua kepala daerah hadir di kegiatan BPMP. Nah, konsolidasi daerah ini nantinya akan memberikan bonus buat daerah-daerah mengenai informasi-informasi terkini, termasuk informasi yang mengenai
sekolah terintegrasi. Oke. Ini isu terkini. Nantinya akan mendapatkan informasi langsung Ya. dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang akan hadir nanti Direktur PAUD. Oke. Aha. Kepala-kepala sekolah hadir Pak dalam hal ini? Tidak, ini dihadiri oleh perwakilan dari daerah di bidang pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan. Oke, oh Iya. ya baik, oke. Iya. Kemudian Pak, ini terkait dengan keterlibatan nantinya setelah selesai pelaksanaan ini harapannya nanti akan seperti apa? Ya. Tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya. Ya. Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah nanti akan ada penandatanganan rencana tindak lanjut. Oke. Rencana tindak lanjut ini memang disusun sengaja agar daerah bisa menindaklanjuti apa yang mereka putuskan bersama, Oke. gitu. Karena dihadiri oleh kepala daerah, Ya. dihadiri oleh kepala dinas pendidikan, dihadiri oleh Bapeda, Bapelitbangda. Tadi saya sebutkan akan ada Dukcapil, karena beberapa isu di dalamnya itu harus ditindaklanjuti. Ya. Tanpa menindaklanjuti isu-isu itu, kemungkinan besar daerah misalnya bisa turun Ya. angka partisipasinya. Ini juga bisa mempengaruhi standar pelayanan minimal daerah di bidang pendidikan. Ya. Nah, di sini letaknya bagaimana BPMP sebagai unit pelaksana teknis bidang pendidikan daerah itu akan menjadi katalisator, Oke. menjadi mediator, menjadi fasilitator juga bagi daerah untuk mewujudkan rencana-rencana strategis kementerian yang jelas-jelas merupakan rencana asasita Presiden di bidang peningkatan sumber daya manusia. Ya, oke. Di daerah. Jadi, baik. Jadi sebenarnya BPMP ini menggerakkan tapi jantungnya ada di sini juga ya, Pak ya? Ya, tidak seperti itu juga, tapi memang dengan menyandang nama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Baik. ini terasa berat, tetapi Benar. itulah tanggung jawab sebagai Iya. bagian dari negara ini. Kami sebagai unit pelaksana teknis Kemendikdasmen, beberapa waktu yang lalu juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Oke. Bisa dilihat di beberapa penghargaan yang kami peroleh. Semuanya itu karena kolaborasi, Baik. termasuk dengan pihak media. Oke, iya. Maka hari ini juga Kompas TV sangat berterima kasih Baik, Bapak terima boleh kasih, hadir sama-sama. di program Sapa Manado dan Iya. berbincang langsung terkait dunia pendidikan. Iya. Pak, keprihatinan pendidikan Sulawesi Utara hari ini yang harus dijawab oleh konsolidasi itu, Pak. Ya, Kira-kira pertama. seperti apa? Pertama, ada banyak program prioritas yang jika kita tidak lakukan bersama-sama, kemungkinan besar tidak akan terlaksana maksimal. Baik. Beberapa program. Jadi kita harus kolaborasi, sinergi. Jadi bagaimana daerah melakukan tugasnya dan pusat melakukan tugasnya. Oke. Yang kedua, isu tentang tenaga kependidikan yang masih belum merata. Ya. Pak, ini ada bocoran, Pak. Saya melihat di media sosial soal kesejahteraan. Iya. Ya. Seperti apa kira-kira, Pak? Kesejahteraan guru yang dimaksudkan itu ya. Guru honorer Ya, apalagi? itu termasuk salah satu yang oleh Pak Presiden sendiri itu Ya. mendapat perhatian. Dan kementerian sebenarnya sudah melakukan beberapa kebijakan Oke. yang menjawab permintaan tersebut. Yang masalah itu adalah mungkin informasi komunikasi yang belum, karena tidak mungkin Kementerian Pendidikan menyiapkan anggaran tanpa data yang valid. Oke. Jadi kata kuncinya bagaimana para guru honorer pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan menyiapkan data yang valid agar tujuan sasaran untuk bantuan itu tersampaikan secara tepat. Oke. Itu masalahnya. Baik. Minimal sedikit sudah terjawab. Ya. Tapi dari poin-poin tadi, kira-kira ada hal lain lagi, Pak, terkait Ya. dengan keprihatinan ini? BPMP Sulawesi Utara merasa bahwa jika daerah itu tidak bekerja sama, padahal yang sedang kita atasi itu adalah masalah di daerah. Iya, baik. Jadi bagaimana mungkin kami hanya bekerja sendiri? Kami butuh kolaborasi, Oke. butuh dukungan baik dari para pimpinan di daerah agar kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan untuk daerah itu bisa berhasil dengan baik. Jadi tantangannya sebenarnya mudah-mudahan hari ini bisa teratasi dengan melakukan kegiatan konsolidasi daerah. Iya, oke. Dengan adanya konsolidasi daerah, semangat Pak. Siap. Bersama dengan tim, Ya. semoga sukses acaranya selama 2 Terima hari. kasih. Pak, satu lagi, kira-kira ada harapan ke depan dari pelaksanaan ini, Pak? Harapannya adalah pemerintah daerah dan BPMP bisa bekerja sama sinergis. Bukan cuma itu, pihak-pihak yang lain yang akan terlibat akan bisa terlibat lebih banyak lagi ke depan. Kami berencana tahun depan kegiatan ini akan lebih luas lagi dan lebih mengundang banyak pihak lagi. Termasuk mungkin tadi ada usulan bagaimana salah satu atau perwakilan kepala sekolah, murid itu diundang juga. Iya, atau orang tua. Iya, baik.
orang Sehingga tua memang juga. benar-benar semua ya, Ya, terlibat. termasuk media ya. Oke. Saya minta bahwa pihak media juga menjadi bagian atau agen dari penyebaran informasi yang positif Oke. tentang Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, tentang rencana-rencana perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, ya luar biasa. Salam pendidikan, Pak. Salam. Iya, terima kasih Pak Febri Dian, Sarjana Teknik, Magister Information Technology Management ya, Ya. untuk waktunya selaku Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Semoga perbincangan kita hari ini terkait dengan bagaimana peningkatan SDM Indonesia melalui pendidikan yang merata dan juga bermutu secara menyeluruh di seluruh Indonesia dengan adanya kegiatan konsolidasi daerah pendidikan dasar dan menengah ini akan menjadi angin segar untuk masyarakat Sulawesi Utara tapi juga di dunia pendidikan. Akhir kata saya Davis Pinontoan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.